Selamat datang kembali. Hari ini kita akan melakukan penjelajahan mendalam nih ke bagian awal sebuah memoir teknologi yang cukup menggemparkan ya. Betul. Kita akan menelusuri jejak seorang wirausahawan yang bisa dibilang lompat pagar dari dunia high finance Goldman Sachs yang penuh tekanan itu ke kancah startup Silicon Valley yang liar dan seringkali brutal juga. Fokus kita kali ini spesifik bagian satu dari Chaos Monkeys, judulnya Mengusik Ketenangan. Wah, ini judul yang pas banget menurut saya. Pas sekali. Judul itu kayaknya menangkap esensi periode transisi ini ya. Bukan cuma ketenangan pribadi si penulis aja yang terusik waktu dia ninggalin jalur karir yang udah mapan. Iya ya? Tapi dia juga datang buat mengusik ketenangan ekosistem teknologi itu sendiri. Dengan caranya yang unik. Gimana rasanya transisi dari budaya Goldman yang intens, mampir sebentar di startup Ed Chemistry, sampai akhirnya diriin Ed Grow terus masuk Y Combinator. Oke. Kita pengen Anda ikut merasakan gejolaknya, tantangannya, dan mungkin mencium baunya. Kadang-kadang secara harfiah loh, dari budaya unik yang membentuk tahap awal ini. Kita bongkar lapis demi lapis buat Anda. Dan kita nggak cuma lihat apa yang terjadi, tapi juga terus bertanya kenapa ini penting gitu. Gimana pengalaman-pengalaman awal yang kadang aneh, kadang brutal ini membentuk pola pikir, strategi. Dan mungkin ketahanan baja yang dibutuhin buat nggak cuma bertahan, tapi mungkin banget berhasil di arena yang kompetitif ini. Ini kayak dapat akses belakang layar ke dapur tempat ide-ide besar dimasak, dan kadang gosong juga. Oke. Mari kita mulai dari titik awal yang ikonik. Goldman Sachs. Sumber kita ini ngelukisinnya bukan kayak kantor biasa, tapi lantai perdagangan yang hiruk-pikuk, penuh testosteron, penuh tekanan. Iya. Si penulis, sebagai kuant ahli matematika keuangan, dia merasa kayak kutipannya nih, orang Kasim di Pesta Pora, atau pemain figuran Inggris di film Perang Dunia II Hollywood. Agak ironis ya, orang sepintar itu kok ngerasa figuran? Iya juga. Dia gambarin para trader itu kayak individu dengan kecanggihan dan rentang perhatian kayak anak ADHD kebanyakan minuman energi. Sementara para sales punya IQ kolektif mereka aman di 2 digit. Wow, deskripsi yang pedes banget ya. Iya, deskripsi pedas itu mungkin cerminan dari budaya di sana kali ya. Coba kita sentuh dikit soal credit default swaps, CDS yang disebut itu. Oh ya, CDS. Analogi sederhananya emang kayak asuransi mobil. Anda bayar premi buat ngelindungin nilai pinjaman kalau si peminjam bangkrut, tapi implikasinya lebih dalam kan? Gimana tuh? Anda itu pada dasarnya taruhan soal kemungkinan gagal bayar atau kematian finansial sebuah entitas. Makanya penulis nyebut pemain di pasar ini para bandar pengurus pemakaman. Wow! Ini jadi menarik kalau dihubungin sama akar kata kredit dari credere, bahasa Latin, artinya percaya. Jadi di jantung sistem finansial ini ada transaksi berdasarkan kepercayaan, tapi instrumen kayak CDS malah memonetisasi ketidakpercayaan atau kemungkinan runtuhnya kepercayaan itu. Paradoks ya jatuhnya. Paradoks itu kayaknya juga kelihatan di budayanya ya. Saya nggak bisa lupa cerita kontes makan burger White Castle di tengah lantai perdagangan. Bayangin aja. Haha, iya tuh gila sih. Para trader taruhan siapa yang bisa makan paling banyak tanpa muntah. Ada yang sampai niru teknik lomba makan profesional, nyelupin roti ke air biar gampang nelennya. Astaga. Bahkan ada taruhan sampingan soal insider trading oleh anak magang dari Princeton yang ternyata jago makan. Bisa dibayangin baunya. Lantai perdagangan seharian penuh aroma gorengan. Aduh. Belum lagi kontes push-up mendadak. Taruhan uang tunai berterbangan. Semua ini terjadi kata penulis, sementara pekerjaan penting kapitalisme katanya sih terus jalan. Luar biasa. Perilaku kayak gini emang ada hubungannya sama sukses di sana atau cuma pelampiasan aja? Pertanyaan bagus itu. Susah ya bilang ada korelasi langsung antara kontes makan atau push-up sama kinerja trading. Tapi budaya kayak gini bisa jadi produk sampingan dari lingkungan yang sangat kompetitif, penuh tekanan dan risikonya tinggi banget. Oke. Mungkin ini cara buat lepasin ketegangan atau bisa jadi semacam ritual pembuktian diri dalam hierarki informal di sana. Bisa juga cerminan fokus yang kuat banget sama hasil finansial jangka pendek dan kompetisi individu. Jadi aturan formalitas kantor biasa jadi kurang penting dibanding kemampuan hasilin uang atau menang.
Perilaku ini mungkin nggak langsung hasilin untung, tapi bisa jadi bagian dari mentalitas yang memungkinkan mereka ambil risiko besar yang emang dibutuhin di kerjaan mereka. Masuk akal, masuk akal. Tapi akhirnya penulis ngerasa cukup ya. Dia pakai metafora kuat nih. Ngerasa kayak menggembungkan sekoci, sementara yang lain masih menimba air di kapal yang tenggelam. Ini konteksnya pasca krisis finansial 2008 kan? Iya, betul. Jadi dia mutusin pindah haluan ke San Francisco, pusat dunia teknologi. Terus nerima tawaran dari startup namanya Adcami. Tapi ada ritual perpisahan sama dunia lama dan sambutan ke dunia baru yang menarik nih. Minum Bloody Mary yang katanya legendaris di bar Zeitgeist sebelum wawancara. Katanya sih rasanya seepik yang dia ingat. Haha, ritual ya. Nah, pertanyaannya, kenapa waktu itu teknologi kayak jadi benteng terakhir yang bertahan? Itu cuma persepsi atau emang ada dasarnya? Itu persepsi yang umum banget ya. Pasca krisis 2008, dunia keuangan kan goyang banget tuh. Kepercayaan publik anjlok, banyak institusi besar kelihatan rapuh. Iya bener. Sementara itu Silicon Valley, ya meskipun kena dampak juga, tapi kelihatannya relatif terisolasi dan terus memancarkan optimisme gitu. Ada narasi kuat soal inovasi, pertumbuhan eksponensial, potensi mengubah dunia. Buat orang yang datang dari industri yang lagi tenggelam, daya tarik industri yang lagi bangun sesuatu yang baru pasti kuat banget. Ditambah lagi, budaya startup yang informal, fokus ke produk, sering dilihat sebagai kebalikan dari birokrasi dan politik kantor di perusahaan besar atau Wall Street. Oke. Jadi itu campuran antara realitas ekonomi, sektor teknologi emang lagi tumbuh, dan narasi atau mitos yang kuat soal potensi dan masa depan. Perjalanan di dunia baru dimulai di Adcami. Tapi nggak lama, ada drama pribadi. Penulis ditangkap karena DUI, nyetir di bawah pengaruh alkohol, habis minum-minum sama rekan kerja. Waduh. Ceritanya lumayan tegang. Dia putar balik ilegal pas di depan polisi, terus terlibat negosiasi yang beranilah di pinggir jalan. Dia bahkan bilang ke polisi, waktunya untuk berjudi. Nyoba yakinin petugas kalau kadar alkoholnya mungkin udah turun di bawah batas legal pas tes nanti. Lah kekat juga ya.
Buat orang yang datang dari industri yang lagi tenggelam, daya tarik industri yang lagi bangun sesuatu yang baru pasti kuat banget. Ditambah lagi, budaya startup yang informal, fokus ke produk, sering dilihat sebagai kebalikan dari birokrasi dan politik kantor di perusahaan besar atau Wall Street. Oke. Jadi, itu campuran antara realitas ekonomi, sektor teknologi emang lagi tumbuh, dan narasi atau mitos yang kuat soal potensi dan masa depan. Perjalanan di dunia baru ini dimulai di AdCami. Tapi nggak lama, ada drama pribadi. Penulis ditangkap karena DUI, nyetir di bawah pengaruh alkohol, habis minum-minum sama rekan kerja. Waduh, Ceritanya lumayan tegang. Dia putar balik ilegal pas di depan polisi, terus terlibat negosiasi yang beranilah di pinggir jalan. Dia bahkan bilang ke polisi, waktunya untuk berjudi. Nyoba yakinin petugas kalau kadar alkoholnya mungkin udah turun di bawah batas legal pas tes nanti. nekat juga ya. Ajaibnya, dia berhasil bujuk polisi buat biarin dia pulang naik taksi aja, nggak ditahan. Ini kayak cerminan awal mentalitas berani ambil resiko ya. Bisa jadi, bisa jadi. Anekdot pribadi ini ya meskipun soal pelanggaran hukum, bisa dilihat sebagai bagian dari tema yang lebih besar di buku ini. Gimana caranya navigasi aturan, ambil resiko yang diperhitungkan, atau kadang enggak, dan batas-batas etika atau hukum yang kadang jadi abu-abu di mentalitas hustle startup yang serba cepat itu. Iya juga ya. Ini juga momen bagus buat bahas pergeseran kekuatan di dunia iklan yang disinggung di sumber. Dulu kan penerbit media kayak koran atau situs web yang pegang kendali, tapi dengan munculnya teknologi iklan digital dan pengumpulan data, kekuatan geser ke pengiklan yang punya data soal perilaku konsumen. Data jadi raja. Oke. Ada beda besar antara data pihak pertama, misalnya riwayat belanja Anda di Amazon, itu berharga banget, sama data penerbit yang lebih umum kayak fakta Anda lagi lihat-lihat situs otomotif. Pemahaman ini penting karena jadi dasar ide AdGrok nanti. Oke. Dan ini juga bedain iklan direct response DR yang tujuannya dorong tindakan langsung kayak klik atau beli dari brand advertising yang fokus bangun citra merek jangka panjang. Nah, dari pengalaman di HMI sama pemahaman soal pergeseran di dunia itu, muncullah ide bikin startup sendiri, AdGrok, bareng dua rekan kerja. MRM, Matthew McEachern, sama Argyris Zimnis. Ya, Mereka terus ngelamar ke Y Combinator, YC, akselerator startup paling bergengsi itu. Penulis ini cukup sinis ya, gambarin proses aplikasi YC, nyebutnya seni menipu melalui bahasa. Bahkan ngutip pandangan kalau manusia menciptakan bahasa untuk menipu, bukan memberi informasi. Menarik ini. dalam juga ya. Dia juga bagi nasihat startup penting. Hindari mode siluman dan jangan pernah minta investor atau siapapun tanda tangan NDA, Non-Disclosure Agreement di tahap awal. Katanya itu sama aja kayak nato tulisan pecundang di dahi Anda. Wow, Ide bagus itu harus dipaksain ke orang lain, katanya, bukan disembunyiin. Nasihat anti-NDA ini emang berlaku umum ya di dunia startup? itu nasihat yang umum banget dan sering diulang di Silicon Valley, terutama buat startup tahap awal. Alasannya ada beberapa sih. Pertama, ide itu sering dianggap murah, eksekusi yang penting. Investor lebih tertarik sama tim dan kemampuan eksekusinya. Oke. Kedua, minta NDA di awal bisa dianggap tanda amatir atau paranoia. Kayak Anda lebih peduli ngelindungin ide daripada ngebangunnya. Nah, NDA bisa ngehambat itu. Tentu ada pengecualian buat teknologi yang sangat rahasia atau bisa dipatenkan. Tapi ya, secara umum, buat ide bisnis atau produk software, nasihat itu cukup standar. Masuk akal. Disinilah konsep keajaiban startup juga relevan. Startup sukses seringnya butuh satu keajaiban, terobosan teknologi, perubahan perilaku konsumen yang nggak diduga, atau model bisnis unik. Analisis penulis soal AdGrok di awal itu brutal banget. Mereka butuh setidaknya 5 keajaiban sekaligus. 5. Banyak banget. Iya, mulai dari yakinin usaha kecil yang skeptis, mecahin masalah teknis rumit soal barcode, bangun database produk raksasa, sampai ngerancang alur kerja pemasaran yang sempurna. Ini nunjukin betapa krusialnya milih masalah yang tepat buat dipecahin, dan yang lebih penting lagi, milih tim pendiri yang tepat. Kayak kata sumbernya, itu keputusan terpenting. Pengalaman di dalam Y Combinator sendiri kedengarannya kayak masuk panci presto ya. Ada makan malam mingguan, wajib, menunya dijuluki goop on rice, semacam makanan kental nggak jelas di atas nasi. Goop on rice. 5
Lingkungannya intens banget, kompetitif. Gelar CEO ditekankan sebagai posisi penting, semacam kediktatoran yang baik hati biar keputusan bisa diambil cepat. Mhm. Dinamika antara tiga pendiri AdGrok juga digambarin jujur banget. MRM, yang paling senior usianya, digambarin punya pandangan agak naif soal dunia dan cenderung rapuh emosinya. Argyris, si jenius teknologi lulusan PhD Stanford, itu renaissance man, tapi bisa kasar banget dan susah diajak kerja sama. Penulis sendiri di tengah, nyobanya imbangin. Wah, kompleks ya dinamikanya. Bahkan ada momen canggung pas presentasi pertama mereka di YC. Penulis kesandung kabel proyektor sampai hampir jatuh. Bener-bener kacau. Apa sih nilai sebenarnya dari akselerator kayak YC ini? Tekanan tinggi itu beneran bikin perusahaan jadi lebih baik. Nilai YC dan akselerator sejenisnya itu berlapis-lapis ya. Tentu ada jaringan investor dan mentor yang kuat, sama nasihat praktis, tapi mungkin yang lebih penting itu proses intensifikasi dan validasi paksa. Validasi paksa. Iya, tekanan tinggi itu maksa pendiri buat fokus, gerak cepat, dan hadapin masalah sulit secara langsung, baik masalah produk, pasar, maupun internal tim. Diagnosis Paul Graham, pendiri YC, soal masalah kepemimpinan di AdGrok itu contohnya. YC nggak segan nunjukin masalah fundamental di tim atau ide. Oke. Apakah ini selalu hasilin perusahaan lebih baik? Belum tentu juga. Beberapa tim mungkin pecah di bawah tekanan. Tapi buat yang bertahan, proses ini bisa percepat pembelajaran, perkuat ketahanan, dan maksa mereka bikin keputusan sulit yang mungkin bakal ditunda kalau dibiarin sendiri. Jadi, ini lebih kayak proses seleksi alam yang dipercepat, sekaligus pembentukan intensif. Oke. Nah, untuk bertahan dan menonjol di lingkungan YC itu, AdGrok butuh perhatian kan? Strategi mereka. Pemasaran konten yang sangat provokatif. Ah, yang ini ya. Penulis sengaja nulis postingan blog yang nyerang dunia teknologi New York sama bekas perusahaannya, Goldman Sachs. Gayanya kritis banget, blak-blakan. Dia sendiri ngakuin itu sebagai menjajalkan diri demi page views dan tontonan cabul. Wah, jujur banget dia. Tapi berhasil. Postingan itu viral gila-gilaan. Narik banyak banget pengunjung sampai server AdGrok crash. Kepentingan total, gitu deskripsinya. Untungnya MRM, si insinyur andal, berhasil atasin krisis server. Hasilnya, mereka diliput media besar kayak Business Insider, diundang ke acara TV 2020, ribuan orang daftar buat nyoba produk mereka. Wow, instan ya efeknya. Pendekatan semua publisitas adalah publisitas yang baik ini. Emang strategi yang berkelanjutan. Risikonya apa? Ini strategi risiko tinggi hasil tinggi yang sering kelihatan di dunia startup, ya, apalagi zaman itu. Logikanya, di tengah semua kebisingan, perhatian itu mata uang paling berharga. Kontroversi bisa motong kebisingan itu dan bikin orang perhatiin Anda, meskipun alasannya negatif. Ada semacam keyakinan atau mungkin harapan kalau startup Anda akhirnya sukses besar, semua dosa awal ini bakal dimaafin atau bahkan dianggap bagian dari legenda pendirian yang berani. Oke. Tapi risikonya jelas. Anda bisa bakar jembatan sama investor potensial, mitra, atau bahkan pelanggan. Bisa bangun reputasi sebagai orang yang susah diajak kerjasama atau nggak etis. Dan bisa narik perhatian yang salah, kayak regulator atau pesaing yang lebih besar. Jadi ini kayak judi, bisa bawa Anda ke panggung utama, atau malah bikin Anda diusir dari gedung. Puncak dari perjudian di YC itu Demo Day. Penulis gambarnya dramatis banget. Kayak roda rulet kehidupan. Nasib startup bisa ditentuin dalam sekejap. Iya, tekanannya tinggi banget pasti. Tiap tim cuma punya 2,5 menit buat pitch di depan ruangan penuh investor elit Silicon Valley. Dia bahkan bandingin sama lari dikejar banteng di Pamplona. Penuh adrenalin, bahaya, kegilaan. Haha, perumpamaan yang pas kayaknya. Pitch AdGrok sendiri, katanya, disampaikan dengan energi luar biasa. Kayak baru aja nyuntik kokain. Deskripsi itu cukup akurat sih, lengkap tekanan dan pentingnya Demo Day. Itu bukan cuma presentasi bisnis, itu pertunjukan. Investor nari lebih dari sekedar ide bagus atau metrik awal. Dalam waktu singkat itu, mereka nyoba baca potensi tim, karisma pendiri, dan tanda-tanda kalau ini bisa jadi investasi besar berikutnya. Jadi soal performa juga ya? Banget. Kemampuan tampil percaya diri, semangat, dan nyampein visi yang menarik dalam hitungan menit jadi krusial banget. Ini gerbang pertama yang harus dilewatin buat mulai proses penggalangan dana yang serius. Dan proses penggalangan dana setelah Demo Day itu, wah, roller coaster tersendiri. Ada cerita lucu mereka nyasar pas nyari Starbucks buat pertemuan pertama sama investor potensial.
Haha, klasik. Terus pertemuan sama angel investor, Russ Siegelman di rumahnya yang mewah di Old Palo Alto. Di sini kita belajar soal CAT pada convertible note. Secara sederhana, ini kayak nentuin batas atas valuasi perusahaan pas utang investasi awal diubah jadi saham nanti. Buat ngelindungin investor awal biar nggak terdilusi terlalu banyak kalau valuasi melonjak. Iya, itu mekanisme penting di pendanaan awal. Mereka juga ketemu Chris Sacca, seorang super angel investor individu yang investasinya kayak visi kecil di Brick House Cafe. Kunjungan ke kantor Sequoia Capital digambarin kayak masuk Louvre mini kapitalisme Amerika yang berjaya. Nunjukin betapa bergengsinya firma visi ini. Sequoia emang legend ya. Di sana mereka ketemu Brian Schreier. Ada juga momen pitch yang canggung di Charles River Ventures, di mana pertanyaan dari Bill Tai soal potensi jual perusahaan seharga $50 juta bikin penulis hampir ketawa ngakak. Haha, kenapa tuh? Mungkin dianggap terlalu kecil ya targetnya? Kayaknya gitu. Akhirnya, ada Ben Naresin, angel lain, yang saking tertariknya habis dimodei sampai ngejar mereka dan langsung nulis cek pribadi $50.000 dari dompetnya. Bahkan ada dana dari Swiss, Ace & Company dari Zug, ikut investasi. Perjalanan cari uang ini benar-benar penuh liku ya. Proses ini emang ngambarin ekosistem pendanaan tahap awal yang beragam. Ada angel investor kayak Siegelman dan Narasin, biasanya individu kaya yang investasi pakai uang pribadi di tahap paling awal, seringnya berdasarkan keyakinan sama tim. Oke. Terus ada super angel kayak SHA yang punya rekam jejak dan jaringan luas, sering investasi lebih besar dari angel biasa. Dan tentu, ada venture capitalist kayak Sequoia dan Charles River Ventures, firma profesional yang ngelola dana besar dari institusi dan investasi buat dapat pengembalian signifikan. Dapatin lead investor-investor pertama yang komitmen dan nentuin syarat sering jadi kunci buat narik investor lain. Negosiasi valuasi sering lewat cap di convertible note tahap ini penting banget. Dan kayak yang kelihatan, dinamika pertemuan, kesan pribadi, kemampuan pitching sangat ngaruh ke hasil. Iya. Deskripsi kantor yang beda-beda, Sequoia yang megah, versus yang lain, juga bisa kasih petunjuk soal budaya dan pendekatan masing-masing firma. Tapi, nah ini dia, pas lagi di puncak euforia penggalangan dana, datang pukulan telak yang benar-benar mengusik ketenangan. Ed Kemi, perusahaan tempat mereka kerja sebelumnya, nuntut Ed Grok dan ketiga pendirinya secara pribadi. Wah, ini dia konfliknya. Mereka nyewa Wilson Sonsini, firma hukum raksasa yang terkenal agresif, yang digambarin penulis, disewa untuk membunuh kami melalui litigasi. Yang paling kejam itu timingnya. Pas momentum penggalangan dana lagi bagus-bagusnya, kayak sengaja dirancang buat hancurin mereka. Sadis banget ya timingnya. Gugatan ini kasih tekanan luar biasa, terutama ke Argyris, yang status visa kerjanya, H-1B, bergantung sama kerjaannya dan bisa terancam. Ada cerita soal taktik interogasi oleh CEO Academy, Murthy, sama bawahannya Chandler sebelum mereka keluar. Bahkan MRM, pas resign, diperlakukan buruk banget. Lebih buruk dari petugas kebersihan kontrak, tulisnya. Ini benar-benar serangan brutal. Ini sisi gelap dunia startup yang sering nggak kelihatan ya. Konflik bisa jadi sangat personal dan kejam. Gugatan ini nunjukin area abu-abu hukum dan etika yang sering dieksploitasi. Maksudnya gimana tuh? Ya, pakai status visa sebagai tekanan. Nuntut pendiri secara pribadi buat ningkatin tekanan finansial dan psikologis, itu taktik keras. Ini relevan banget sama kutipan penulis kalau startup adalah perang, dan perbandingannya sama pembelotan dari negara otoriter kayak Jerman Timur atau Kuba, di mana ninggalin rejim lama bisa berakibat fatal. Pantesan dia sinis ya? Iya, pengalaman pahit ini kayaknya ngebentuk pandangan penulis yang cukup sinis. Kelihatan dari kutipan-kutipan lain, sukses memaafkan semua dosa. Meritokrasi adalah propaganda yang disebarkan oleh pemenang. Dan kapitalisme pada dasarnya adalah sandiwara amoral. Gugatan ini bukan cuma gangguan, ini ancaman eksistensial buat kelangsungan hidup Ed Grok di tahap paling rentan mereka. Jadi, kita baru aja ngelintasin babak pertama yang penuh gejolak ini ya. Dari lantai perdagangan Goldman yang gila, lompatan ke ketidakpastian startup, ujian di panci Presto Y Combinator, roller coaster cari dana awal, sampai akhirnya hadapin serangan hukum yang ngancem segalanya. Kita benar-benar lihat gimana ketenangan si penulis dan ketenangan ekosistem di sekitarnya terusik berkali-kali. Iya. Kekacauan, pertaruhan tinggi,
sama budaya unik benar-benar dominasi tahap awal perjalanan ini. Periode mengusik ketenangan ini emang nunjukin ramuan yang seringkali dibutuhin di tahap awal startup teknologi. Kecerdasan, ambisi, membara, kemampuan ambil risiko, sedikit kekejaman mungkin, dan tentu aja keberuntungan. Lingkungan ekstrim ini, seperti yang digambarin sumber, jadi kayak laboratorium yang ngungkapin sifat asli inovasi, persaingan, dan sifat manusia di bawah tekanan. Ini ninggalin kita dengan pertanyaan menarik buat Anda renungkan. Apa tuh? Seberapa banyak sih dari perilaku ekstrim, kekacauan, dan pertaruhan tinggi yang kita saksikan di sini benar-benar jadi bahan bakar yang dibutuhin buat ciptain sesuatu yang baru dan ngubah dunia? Dan apa aja biaya tak terlihat secara pribadi, etis, atau sosial yang harus dibayar sama individu yang terlibat dalam permainan berisiko tinggi ini? Pertanyaan buat direnungkan, sampai jumpa di penjelajahan kita berikutnya.